Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput. Di rekening ini insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Kita masuk di sini di kitab Umdatul Ahkam. Ini perkara hukum yang sifatnya dasar. Karena kita bahas di sini yang perkara-perkara yang sifatnya umdah, mendasar sekali. Kita sampai di salat dan kita masuk di babul qiraah fi shalah. Bab tentang bacaan di dalam salat. Yang dimaksud di sini adalah bacaan sesudah Al-Fatihah. Nah, ini masih amdah. Ya, masih amdah atau umdah karena sifatnya masih sangat mendasar dan ini masih babul fiqhul ibadah. Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi safar. Khusus kondisi tertentu seperti safar, namanya capek lelah. Ya fasal lil isal akhirah. Kalau isal akhirah apa itu artinya isya betulan. Ya, kalau isal awal itu adalah maghrib. Kadang-kadang isya itu ada dua isya. Isya itu kan artinya makan malam. Ya. Ada isya awal maghrib. Kalau isya akhirah berarti isya betul ini. Nah ini tadi kan pembahasan duhur, asar, subuh, maghrib. Ini isya sekarang. Pembahasannya sholat isya. Faqara'ah fi ihda rakatain. Nabi SAW itu membaca di salah satu rakaatnya itu wattini wa zaitun. Itu di sholat isya. Dalam safar yang seharusnya itu kalau isya pak di atasnya wattin sedikit. Karena yang sedang-sedang. Sabbi isma rabbika, ya, kemudian yang sifatnya yang tengah-tengah, ya, hal ataka, kemudian was-samai wat tariq wal fajar, kemudian yang semacamnya itu, ya, semacamnya ke atas. Kalau safar itu Nabi memilih yang pendek-pendek saja. Safar. Kenapa? Nabi tahu tidak terlalu bernikmat-nikmat itu kalau orang dalam keadaan safar karena fisiknya secara fitrawi dia dalam keadaan, ya, dalam keadaan lelah. Ya. Dan fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan min. Kata Al-Bara bin Azib, ya, saya belum pernah mendengar seorang pun yang lebih baik suaranya daripada suaranya Nabi, au qira'ah minhu, atau bacaan. Jadi memang dalam salat itu, ya, salah satu sunnah adalah memperbaiki suara, pilih yang bagus suaranya atau perbaiki yang bagus bacaannya. Sunnah, tidak apa-apa, perbagus. Dan ini Nabi SAW diakui oleh sahabat-sahabat bahwa dia paling bagus bacaannya, paling bagus, ya, suaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat ini sudah duhur, asar, maghrib, isya, ya, maghrib, isya. Juga di kondisi-kondisi tertentu begini, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu rajulan ba'asa rajulan ya ala sariyah fa kana yaqra'u ashabihi fa salatihim ya fa yahtim qul Allahu. Ini ada tongsen sifat ini sahabat. Waktu Nabi utus dia dalam sebuah hajat, sebuah kepentingan, ini sahabat punya ciri khas. Setiap dia sholat itu, apapun surah yang dia baca, selalu tutup itu terakhir dengan qul Allahu ahad.
Selalu qul Allahu ahad penutupnya, selalu dia baca penutupnya qul Allahu ahad. Maka falamma raja'u zakaru zalika li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pulang, mereka sebutkan peristiwa itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ceritakan, ada sahabatmu ya Rasulullah begini, faqala saluhu li ayyi syai'in asna'u zalik. Ketika dilapor itu sama sahabat, ada juga di antara kita ya Rasulullah itu sanging qul Allahu ahad, sanging kulhu saja terus nak baca. Di penutupnya apapun nak baca, pasti nak tutup kulhu. Kata Nabi, tanya ke Meneng, apa maksudnya dia baca begitu? Tanya gitu. Ya li ayyi syai'in yasna'u zalik. Kenapa dia berbuat begitu? Fasa'alu faqala li annaha, saya baca itu karena saya senang sifatur Rahman Azza wa Jal, karena ada sifat agung di situ. Jawabannya sahabat, karena ada sifat agung di situ. Bukan itu qul huwallahu ahad, sifat agung. Allahu samad, sifat agung. Ya, lam yalid wa lam yulad. Ada sifat Ar-Rahman di situ, sifat yang sangat agung. Kata sahabat ini, ya, kata sahabat ini, fa ana uhibbu an aqra biha, dan saya senang sekali. Dan termasuk saya senang sekali surah qul Allahu ahad dalam surat-surat apa namanya? Salat-salat sunnah yang saya baca, saya senang sekali. Tidak ada kenikmatan surat pendek melebihi qul Allahu ahad. Karena ada tauhidnya, ada penyandaran diri, ada kedekatan diri dengan Allah. Faqala Rasulullah SAW, kata Nabi, akhbirhu, beritakan kepada, ya akhbirhu, ya akhbiruhu, ya. Berarti banyak ini yang bertanya, ya banyak sahabat ini yang melapor. Ya, beritakan pada dia itu orang membaca, anallaha ta'ala yuhibbu, Allah senang dengan bacaan itu. Berarti Nabi restui.